Wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Sudah sholat duhur? Sudah. Ya. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, ketua kelas memimpin berdoa. Silakan. Siap. Mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan dengan adanya doa ini, pembelajaran kita hari ini berjalan lancar. Amin. Ya. Ada yang tidak hadir kelas 8A? Siapa? Asifah, kenapa Asifah? Tia? Sakit. Oh, sakit. Ya, baiklah. Untuk hari ini kita lanjutkan materi berikutnya tentang mata pelajaran IPA. Silakan bukunya dikeluarkan dulu. Sudah? Sudah, ya. Sebelum kita pembelajaran, ya, biar tambah semangat, ya. Semuanya silakan berdiri. Berdiri, semuanya berdiri. Kita refreshing dulu ya. Siap? Oke, mulai ada senam dari beruang ya. Ya. Muter ya. Ayo semangat. Muter ya. Ayo gerak. Ayo. Ayo. Ayo Leo.
sore. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya. Terima kasih ya atas semangatnya. Langsung saja. Kemarin kita belajar tentang apa ya anak-anak? Tentang apa? Sistem pencernaan. Tentang apa? Materinya apa? Nutrisi. Nutrisi itu apa? Karbohidrat, terus lemak, protein. Ya, masih ingat ya? Coba selanjutnya kita lihat. Ingat kembali pentingnya nutrisi bagi apa saja? Ya, itu adalah salah satu pentingnya nutrisi bagi tubuh. Nutrisi. Nah, kemarin kita praktek apa? Nutrisi dalam kemasan. Ada apa di kemasan? Lemak jenuh, apalagi? Vitamin, karbohidrat, kalori, lemak total, gula. Nah, setiap makanan yang kita makan ya, yang di kemasan itu ada yang namanya apa? Informasi nilai gizi. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang itu. Nah, ini apa? Ya, tadi ada apa saja? Ya, ada 3 jenis nutrisi utama. Ada karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, pada pembelajaran kali ini, yang pertama itu, ya kita akan mengidentifikasi kandungan yang terdapat pada jenis-jenis makanan. Saya sudah menyiapkan alat-alat untuk praktek ya, karena kita tidak punya ruangan khusus untuk praktikum, kita gunakan di kelas. Tadi sudah saya siapkan, nanti kita praktek. Kedua, setelah praktikum kalian itu dapat menganalisis apa saja itu kandungan karbohidrat, protein, dan lemak ya. Kemudian secara diskusi kalian dapat membuat daftar makanan pengganti nasi ya. Nah, setelah itu kalian dapat menampilkan atau menyajikan informasi atau presentasi. Begitu. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang asesmen pembelajaran. Asesmen pembelajaran kita itu ada 2 ya, ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif itu sebagai bagian dari pembelajaran. Jadi nanti kalian praktek, nanti saya observasi, menguji atau mendiagnosis kemampuan-kemampuan kalian ketika pembelajaran. Kemudian kalau asesmen sumatif itu mengevaluasi setelah pembelajaran selesai. Nanti tekniknya secara online dengan Google Formulir. Bawa HP kemarin diperintah? Sudah. Bawa HP ya? Sudah bawa HP. Nanti yang nggak punya data, yang tidak punya data, hotspot ke wifi saya, jaringan saya. Ya, baiklah. Selanjutnya tentang kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. KKTP-nya dapat kalian baca. Ada berdasarkan interval nilai, ya, ada berdasarkan kriteria, ada mahir, cakap, layak, mulai berkembang. Tadi TP tujuan pembelajaran itu kan ada 4 tadi, mengidentifikasi kandungan jenis, menganalisis berarti praktek nanti bagaimana prakteknya kamu, ya aktif tidak, kemudian nanti bisa menyimpulkan atau tidak sesuai dengan LKPD. Nah, ini nanti dilihat
KKTP-nya. Selanjutnya kita mulai saja. Nah, sebelum kita praktek, coba perhatikan ya. Ini ada gambar. Gambar apa saja? Ya, coba saya mau tanya, kira-kira nasi itu mengandung apa? Nah, nanti kita praktek benar atau tidak sesuai hipotesis kamu ya. Nah, coba perhatikan bagaimana cara untuk menguji makanan. Kira-kira dengan apa kemarin konsep pengetahuannya? Dengan dites, diuji coba menggunakan apa? Alat tes dalam bentuk apa? Regen ya, menggunakan regen ya. Ini adalah materinya. Saya sudah share materinya di grup WA ya. Nanti silakan dibuka tentang materi regen dan lain sebagainya ya. Selanjutnya, nah ini tentang apa? Ini gambar apa itu? Kenapa bisa gizi buruk? Kenapa bisa gizi buruk? Kira-kira kenapa? Ada yang bisa jawab? Kurang protein. Kurang gizi ya, jadi gizi buruk. Kurang vitamin. Kalau kurang gizi, salah satu gizi jadi penyakit. Kalau kelebihan gizi gimana kira-kira? Jadi penyakit apa ya? Nah, nanti kalian silakan diskusikan di kelompok. Kelompoknya sudah dibentuk belum ya? Sudah berdasarkan kelompok minggu kemarin saja ya. Nah, silakan kalian simak untuk video ini ya. Silakan. Ya. Ini ada beberapa video ya. Mencukupi nutrisi untuk setiap anak. Ini nanti buat bahan diskusi ya. Agar anak dapat tumbuh optimal dan terjaga kesehatannya. Kondisi malnutrisi dan bahayanya wajib pula menjadi perhatian para orang tua sehingga dapat melakukan langkah pencegahan yang efektif. Simak penjelasan dokter gizi Dr. Rosma Pinotoa berikut ini. Apa itu malnutrisi? Oke, malnutrisi sebenarnya adalah suatu kondisi kita kekurangan gizi. Tidak selalu itu berarti kekurangan berat badan. Kadang-kadang berat badan Anda normal bahkan lebih, tapi bisa saja Anda jatuh ke dalam kondisi malnutrisi. Karena jika terjadi penurunan berat badan yang tanpa direncanakan dan tanpa diharapkan, apalagi terjadi secara cepat, itu sebenarnya termasuk dalam kondisi malnutrisi. Dan malnutrisi sendiri termasuk kekurangan atau defisiensi dari mikronutrien. Mikronutrien itu ya vitamin, mineral, dan sebagainya yang kecil-kecil di dalam tubuh kita. Apa penyebab malnutrisi? Sebenarnya kita bagi menjadi 3 besar untuk penyebab dari malnutrisi. Bisa karena asupan yang kurang, jadi yang dimakan memang sedikit. Atau ada terjadi gangguan penyerapan pada saluran cerna, sehingga walaupun makannya cukup atau bahkan lebih, tapi masuk ke badan ternyata kurang karena ada gangguan penyerapan. Satu lagi ternyata terjadi peningkatan kebutuhan, yang dimakan cukup, yang diserap cukup, tetapi memang kebutuhannya meningkat, jadi terjadi kekurangan. Apa saja penyakit yang disebabkan malnutrisi? Malnutrisi sendiri pada ujungnya itu bisa menyebabkan beberapa kondisi. Yang paling sering adalah meningkatkan infeksi atau karena sistem imun jadi drop. Jadi orang yang menderita malnutrisi dia akan mudah mengalami infeksi. Apa infeksi? Mau infeksi virus, mau infeksi jamur, mau infeksi bakteri. Terus bisa juga masalah lain, bahkan bisa terjadi gangguan fungsi liver. Terus bahkan bisa terjadi gangguan kontrol gula darah atau depresi. Apa saja faktor resiko malnutrisi? Kalau gejala dari malnutrisi sangat basic kita bisa lihat. Misalnya memang berat badannya kecil, kita lihat. Terus turun berat badan yang cepat, misalnya 5 kilo dalam seminggu seperti itu terlalu cepat biasanya. Terus kulit kusam, rambut rontok, sering sakit. Ya sering batuk pilek, ada sakit-sakit yang kecil-kecil, tapi kok sering sebulan sekali, sebulan 2 kali,
terus badannya lemes, lemak, tidur udah cukup, tapi rasanya lemes terus, seperti itu. Memang tidak terlalu keras, tapi hal-hal yang rasanya badan tidak pernah fit, itu mungkin saja ada mengalami malnutrisi. Bagaimana gejala malnutrisi? Ya, malnutrisi kita bisa menegakkan diagnosisnya dengan cara satu dari anamnesis, dari wawancara dengan pasien, kita menanyakan riwayat masukannya, riwayat sebelumnya, apakah ada penurunan berat badan, seperti itu. Terus bisa kita lakukan pemeriksaan fisik secara langsung, apakah memang masa ototnya tipis, apakah dari atas sampai bawah bisa ditemukan misalnya rambutnya ternyata ragu, kaku, mudah rontok, warnanya mulai tidak cerah, kusam, seperti itu. Terus kulitnya ternyata kering, seperti itu bisa. Bisa juga kita lakukan pemeriksaan laboratorium. Ada beberapa panel yang bisa digunakan juga untuk menegakkan diagnosis malnutrisi seperti kolesterol yang terlalu rendah itu juga bisa menandakan suatu keadaan malnutrisi atau albumin dan sebagainya. Bagaimana pengobatan malnutrisi? Ya, untuk pengobatan tentu kita harus lihat penyebabnya. Kalau penyebabnya memang kurang makan, berarti semua. Yang kurang makan itu yang dikasih. Bisa itu dalam bentuk makanan langsung, bisa itu dalam bentuk suplementasi. Seandainya masalahnya di penyakit, baik itu masalah saluran cerna sehingga penyerapannya terganggu, berarti masalah penyakit ini yang harus kita atasi. Dan jika ada penyakit lain yang membuat kebutuhan yang meningkat, penyakit itu sendiri juga yang harus diatasi, serta karena ada terjadi peningkatan kebutuhan, kita bisa menambahkan asupannya. Jadi untuk meningkatnya. Demikian pembahasan kita tentang malnutrisi dengan saya Dr. Rosnat Pimantuan, MDC SPDK. Terima kasih. Ya, tadi tentang apa? Tentang apa? Malnutrisi. Ya, tentang malnutrisi. Jadi pertanyaannya apa tadi? Kenapa menyebab malnutrisi? Nah, itu yang akan kita cari solusinya itu karena apa? Iya enggak? Nah, berarti kalau seperti itu banyak ada beberapa hal yang menyebabkan malnutrisi. Bisa karena apa? Kelebihan. Nah, kelebihan apa nanti kita simpulkan di bagian akhir pembelajaran setelah praktik. Ya, silakan saatnya kita diskusi ya. Silakan berdiskusi sesuai kelompok yang kemarin sudah ditentukan ya. Silakan sambil kalian berdiskusi menata tempat ya, saya sambil jelaskan ya. Ini adalah bahan-bahan makanan yang biasa kita makan, kita konsumsi. Nah, kamu nanti menguji, menganalisis kandungan-kandungan yang terdapat pada jenis makanan yang biasa dikonsumsi. Ya, nah, bagaimana apabila kekurangan jenis zat tersebut? Ya, tadi ada permasalahan tentang malnutrisi. Silakan. Kemarin jadi 4 kelompok. Kelompok 1, 2. Ini ada 2 kelompok ya. Ini 1, 2-nya mana? 2, 3. 3 sini ya. Agak ke sini nggak apa-apa, agak ke sini, agak ke sini. Agak ke sini. Nah, agak ke sini. Nah, di situ nggak apa-apa, di sini nggak apa-apa. Pil, di sini agak di sini nggak apa-apa. Jangan terlalu ke sebelah sana, ke sini nggak apa-apa. Ya. LKPD mulai saya bagikan ya. Kelompok 1 tulis dulu identitasnya ya. Nah ya, dibantu itu Prastionya dibantu. Kursinya diambil. Kelompok 2 ya. Kelompok 2. Kelompok 3 mana Mbak?
Ini 3. Tulis dulu nama kelompoknya. Tulis ya. Tulis nama kelompok dan lain sebagainya. Ya. Di HP-nya silakan dibuka. Itu materi sudah saya share di grup paralel. Grup kelas 8A. Maaf ya. Ada materi secara PDF. Kemudian di LKPD ada artikel, silakan dibaca, mulai diperhatikan, mulai di literasi bersama. Ini tasnya siapa? Yosa. Ya. Selanjutnya, silakan per kelompok ambil bahan-bahan praktikum. Ya, judul LKPD-nya apa itu anak-anak? Identitas bahan makanan. Silakan dibuka lembar keduanya. Ada artikel dari Kompas, permasalahan tentang malnutrisi. Tadi videonya sudah dibuka di depan. Nah, sekarang silakan dibaca ya. Silakan mulai dibaca LKPD-nya ya. Silakan. Ya. Silakan. Nah, ada perwakilan kelompok untuk mengambil alat praktikum. Lembar ketiga adalah tentang praktikum. Perwakilan silakan ambil kelompok 1 dulu. Kelompok 1 bahannya dulu. Ada apa? Ini namanya ada bahan nasi. Ini pipet tetes. Iya, ya. Silakan diambil. Kelompok 2. Apa namanya? Nasi. Ini bahan pipet tetes. Ya, pintar. Pipet tetes. Pipet tetes yang mana? Pipet tetes yang mana? Yang mana? Coba diangkat, coba yang mana pipet tetes? Ah, iya, ya. Pintar. Yuk. Kelompok 4 diambil ya. Bisa cara menggunakan alat laboratorium pipet tetes bagaimana? Bisa. Oke. Ini namanya apa? Mortil. Ada di situ. Apa namanya? Mortil. Ini apa namanya? Pistil. Silakan diambil ya. Per kelompok diambil, perwakilan silakan. Kemudian airnya diambil per kelompok untuk membuat larutan. Ya. Untuk reagen nanti bergantian di ke depan ya, ke tengah ini. Diambil apa ini? Tabung. Apa ini namanya? Tabung reaksi. Yuk diambil per kelompok. Silakan. Dibuka langkah kerjanya ya. Langkah kerjanya dibuka, Mbak. Langkah kerjanya. Dibuka langkah kerjanya. Ya, bahan-bahannya udah lengkap semuanya, dicek. Sudah dibuka langkah kerja. Berarti baliknya. Ini dikerjakan dulu, ditulis tadi pertanyaannya apa ya nanti. Nah, ini. Ya. Dibuka langkah kerjanya dibuka. Sudah. Langkah kerjanya dibuka. Langkah kerjanya dibuka. Langkah kerja halaman berikutnya. Ini alat dan bahan sudah lengkap semuanya. Dibuka baliknya. Sebelah sini, Mbak. Nih. Nah. Baiklah, lanjut. Di alat dan bahan piring yang ada di depanmu itu ada label. Silakan ditempelkan kepada tabung reaksi ya. Itu ada tes apa saja? Karbohidrat, protein, lemak. Oh iya, saya hampir lupa. Nih, untuk uji lemaknya saya lupa. Dibaca. Itu ada uji kandungan karbohidrat, protein dan lemak. Yang membutuhkan waktu lama yang mana? Lemak. Maka yang digunakan dulu yang lemak dulu ya. Silakan. Uji kandungan lemak yang lama sehingga itu yang dipraktekkan dulu ya.
Kalau lemak sudah, nanti tinggal karbohidrat. Lanjut protein. Ayo silakan mulai kerja. Ada yang mistil, ada yang bagi-bagi bahan, ya. Jadi 3. Ya. Ini tempat sampahnya alternatif ya di depan. Silakan. Ayo langsung. Ya, ada pertanyaan? Tunjuk tangan. Siapa? Ya, kenapa? Ini dibagi 3, ya. Iya, dibagi 3. Coklatnya jangan di ini ada tisu, bentar. Yang butuh tisu silakan ke bagian depan, tisu. Tisu bagian depan. Ambil. Yang butuh tisu bagian depan, ya. Lemak ya di ini aja nggak apa-apa, langsung dilempet sesuai itu petunjuk kerja. Nah, dilempet. Kalau yang di pistil hanya ini aja, apa ya? Karbohidrat sama protein. Dilimpet aja Mas, kayak gini. Nah, ya. Nasi, yang lainnya bisa ambil telur, ambil apa gitu. Ayo. Mendoannya diambil. Ya tekuk aja nanti jadi 2 makanannya. Iya. Ya nanti ini tinggal karbohidrat. Oh tipis ya. Ya ini untuk tiga praktek ya. Berarti bagi 3. Diambil. Ayo pras. Semuanya saling kerja ya. Jangan sampai ada yang diam saja. Ya. Saya akan melakukan asesmen formatif. Ya, sampah tinggal dibuang. Ayo langsung, ada yang nasi, ada yang telur. Iya. Dibagi 3 ya, itu untuk 3 bahan, 3 jenis praktek loh. Iya. Iya dicampur. Dibagi 3. Nah. Sama kuningnya terus ini Bu. Iya, telur ini. Kenapa? Ya sudah. Kuning sama putihnya, kuningnya Pak. Iya. Iya. Langsung dilimpet. Nah, ya langsung peras itu Nah, sesuai petunjuk. Nah, kalau sudah dipisahkan dulu lemaknya, nanti dibuka bagian akhir kalau sudah ada tes karbohidrat protein. Ya nggak apa-apa, jangan. Ini untuk karbohidrat. Iya, ya pakai air kan larutan, pakai pipet tetes. Ya, kenapa? Iya dilipat, nah tempel sesuai itu petunjuk ya. Ya, nanti dibukanya nanti dilihat. Ya nanti terakhir aja bagian ketiga. Kan nunggu 30 menit. Ya, ditumpuk dulu jadi 1. Ya, yang lainnya mana? Itu baru apa? Roti. Ya. Terus tenat aja. Nah, dilipat. Tumpuk dulu jadi 1. Nah, tuh. Terus, nah itu ubi. Ya, jadi di sini aja dulu. Nah. Terus taruh sini. Terus apa? Telur mana? Ini udah dibagi belum telurnya? Wow. Iya, mendoan mana? Ini bagi 3 ya, nanti buat 3 praktek. Mendoan. Iya. Mendoannya bagi 3 loh itu ya, nanti buat 3 praktek. Ya. Nah. Ayo, ini telur biar cepat. Ada yang nah, sisanya yang di mortir. Oh iya, saya di pistil. Misalnya ini, iya, bagi 3 ya, iya.
Iya, separuh. Ya. Ayo mendoan. Iya. Iya, iya campur kasih putih kecil sedikit. Apanya? Itu yang itu 1 tetes. Ya sudah, nanti dimasukkan. Ya. Kalau susah nanti pakai pipet, pakai sendok, masukkan ke tabung reaksinya. Nah, yuk masukkan sini. Udah, dikasih air. Dikasih air sesuai petunjuk. Dibaca petunjuknya. Ya 1 tetes. Jangan terlalu banyak. Nah. Masukkan. Nah. Biar mudah, nasinya jadi 1 aja di mortir ya, di mortir sama pristir. Nanti diparuh jadi 2 ditabung reaksi untuk uji karbohidrat sama protein ya sekalian. Ya. Iya sekalian nggak apa-apa. Masukin airnya sedikit. Sudah? Cukup itu nggak apa-apa lah. Tambahi air. Ini diparuh juga nggak apa-apa, lemak sama karbohidrat sama protein. Terus segitu nggak apa-apa. Dibaca petunjuknya. Labelnya jangan lupa udah ditempel. Sudah, ya. Ya, letakkan sini. Kalau susah pakai ini, pakai sendok nih, dimasukkan karbohidrat nasi untuk Dikasih air nggak? nggak Pak, dikasih air sedikit itunya biar enak. Ini yang ini di sini. Nah, pencet dulu. Nah, ya. Masukkan ke tabung reaksi. Yang nasi mana yang nasi? Nah, nasi. Masukkan. Cuman bikin masukkan. Masukkan, udah. Nggak usah pakai air. Hah? Enggak apa-apa. Dalam. Apanya? Kurang air. Ya sudah, itu aja nggak apa-apa. Masukkan ke sini nasi nih. Diparuh jadi 2. Ya nggak apa-apa untuk sementara ini. Itu masih separuh doang. Hah, nggak apa-apa, nggak harus semuanya. Iya, ini pakai sendok, masukkan ke situ. Sendok apa itu? Nasi. Ya masukkan. Kasih air sedikit, ya separuh. Untuk, nah. Kalau susah tambahi air nggak apa-apa. Pakai pipet. Separuh. Iya nggak apa-apa. Ya. Tunjuk tangan kalau mau tanya. Kenapa? Ini sampai kayak gini. Iya udah cukup. Gini jadi ada bulu. Terus dimasukkan jadi 2 untuk karbohidrat nasi sama protein, uji proteinnya. Iya ditulis. Mereka kalau ubi sama aja gini ya Bu ya. Iya sama. Mana belum oke. Iya pakai tambahin air kalau itu. Pakai itu. Ditunjuk. Nah. Yang penting masuk. Nasinya udah masuk semuanya. Cukup Mbak. Cukup segitu. Baru jadi 2. Udah masuk belum sih? Belum? Mana? Udah jadi 2. Terus 1. Ya nggak apa-apa. Udah. Ya nggak apa-apa. Tambahin air nanti. Udah. Satunya masukkan ke yang untuk uji protein mana? Urutan jadinya bagus. Nasi nih. Nih nasi. Ini masukkan sini. Masukkan. Tambahin air aja. Tambahin air. Nah, udah nggak perlu dihitung Mbak. Udah lembut itu, udah lembut. Tinggal masukkan aja ke tabung reaksi ayo.
Ini tadi mbok. Nah, masukkan. Nanti kan kena air turun sendiri. Dah, nggak harus langsung ke bawah, nanti kan kena air turun, Mbak. Nah, nggak apa-apa, udah. Sekarang rotinya bisa dipilih still nggak? Ah, dibuang, gampang. Yuk, yuk langsung. Roti mendoan. Kenapa? Sudah nggak apa segitu, nggak apa-apa, nggak harus ke bawah. Udah jadi 2. Udah. Itu yang untuk uji karbohidrat. Proteinnya mana? Urutan. Nah, ya silakan. Yang butuh tisu di sini diambil. Udah, nasinya udah masuk? Iya sudah cukup segitu. Yang buat proteinnya mana? Oh lagi. Udah, nanti tambah air kan masuk Mbak. Pakai tisu aja. Nah, lanjut roti. Kalau udah lembut masukkan aja rotinya. Ya. Coklatnya Bu. Coklatnya jangan dipisah. Ambil yang pinggir aja. Udah taruh aja nggak apa-apa. Nah, sudah sampai mana? Rotinya udah Mbak, cukup Mbak. Tolong manajemen waktu ya, ya. Ayo, waktunya masih 20 menit. Ayo, praktikum 20 menit. Nah, yuk. Apa? Tambahin air sedikit. Nah, udah sampai roti. Ayo rotinya dimasukkan. Udah. Rotinya dimasukkan, Mbak. Roti mendoan. Dimasukkan tabung reaksi, ayo. Sudah sampai mana? Roti sudah? Sudah cukup. Lembut. Pelan-pelan. Udah. Pakai sendok aja. Udah lembut, Mas. Udah lembut. Nah, ya, yuk. Udah, Mbak, nanti kan turun sendiri. Langsung aja nggak apa-apa. Ini langsung, kan udah lembut, masuk aja nggak apa-apa. Udah lembut. Mana yang telur dibaca. Tolong jaga kebersihan ya. Ini kan udah lembut ya, masuk aja nggak apa-apa. Masuk aja buat karbohidrat sama protein, cari. Kan telurnya udah lembut, masuk aja nggak apa-apa. Ya. Mbak, Mas. Ya. Udah sampai mana? Nih, ini kan telurnya udah lembut ya. Masuk aja nggak apa-apa. Oke. Ya. Telurnya kan udah lembut ya. Ini masuk aja. Iya, masuk aja. Iya, sama ini masuk aja ke bagian yang telur, cari tabung reaksi yang telur. Sudah? Telurnya udah, tinggal apa? Roti lembut belum? Udah kan, udah lembut, masuk aja. Nah, iya. Kan tadi udah di-pistil, masukkan aja rotinya. Tambahi air supaya larut sedikit. Nah, ke dalam. Pencet ininya pipetnya agak neken. Lagi aja nggak apa-apa. Ini kasih air. Udah cukup.
Udah cukup mas. Udah roti tinggal apa mendoan. Kelompok yang sudah masuk semua ke dalam tabung reaksi siapa? Ada udah. Lepas nggak apa-apa. Nanti kan kena cairan turun. Oh itu. Udah lembut ini nggak apa-apa langsung aja nggak apa-apa. Langsung aja. Iya langsung masukin aja sedikit demi sedikit. Ubi jangan lupa ubinya. Kalau ubi udah lembut, ubinya udah lembut kan masuk aja. Ya, iya udah masuk aja. Masuk langsung masuk. Masuk ke dalam tabung reaksi ya. Ubinya langsung masuk. Iya, ubinya langsung aja. Langsung aja masuk ubinya. Mana? Ya udah lembut kan, langsung masuk aja ubinya. Iya nggak apa-apa, udah cukup. Ini langsung masuk aja Mbak, sedikit demi sedikit. Ya, ke dalam tabung reaksi. Nah, nah. Kenapa? Iya ya diisi. Ubinya udah masuk, dah. Tinggal apa yang belum? Apa udah semuanya? Dah. Tambahi air sedikit, jadinya nggak terlalu. Cukup lah Mbak, segitu cukup. Cukup. Ya. Enggak, kalau yang ada coklatnya nggak perlu. Ya, tolong jaga kebersihan ya, jaga kebersihan, taruh di piring. Itu apa Mbak? Udah lembut, masuk aja. Sudah? Kelompok mana yang sudah siap di tabung reaksi? Cukup mas? Cukup, udah cukup. Nggak apa-apa, cukup. Udah cukup. Ya. Sudah? Kalau sudah, yang kelompok yang sudah masuk semua bahan yang terlarut di dalam tabung reaksi, silakan ambil reagen. Ada reagen Lugol. Lihat di tabel Lugol awalnya warna apa ini? Coba lihat bareng-bareng. Nih, warna apa ini? Coklat ya. Ngambil berapa tetes ini? 3 ya. Silakan. Dibawa tempat tabung reaksinya dibawa ke sini semuanya. Urutan dulu dari kelompok ini dulu, kelompok 4. Kelompok 4 dulu, yang lain di kesana dulu. Ini kelompok berapa? Oh iya kelompok 1. Sini kelompok 1. Ya. Ambil 3 tetes. Sebelah sana. Nah, ambil 3 tetes. Nah, makan. Ini yang pipetnya harus beda ya, pipetnya beda, jangan sama. Biuret, protein mana protein? Kalau itu sebaris Mbak, protein, karbohidrat ya, biar 3 tetes ya. Nah, kalau kurang nambah lagi tuh. Mana biuret? Nah. Baru 1. Kenapa? Iya, nanti 2 kan buat ambil Lugol sama biuret berbeda. Sudah? Lugolnya diambil. Udah belum ini semuanya? Lugol, tinggal Lugol. Lugol warna apa itu? Coklat ya? Ya. 3 tetes.
3. Ya? Tanya apa? Ini, iya tadi kan pertanyaannya apa tadi waktu kita ngamati video sama ngamati gambar anak yang itu? Kenapa terjadi gizi buruk ya? Ya, itu ditulis saja pertanyaannya. Nah, ini jawabannya ya. Iya. Pertanyaan tadi kamu kan bareng-bareng dibuat itu muncul. Nah, itu ditulis. Apa itu malnutrisi? Iya. Nah, ini tadi bahan makanannya apa saja ditulis? Nasi, lugol kan tadi coklat. Nah, setelah tetesi warna apa? Jangan lupa tabel hasil pengamatan. Sudah? Sudah, silakan diamati di meja diskusi kelompok kalian. Dibuka tabel hasil pengamatan. Kelompok 2 ngambil regen. Diambil, bawa pipetnya. Dah, siap. Proteinnya yang mana? Dilihat tabelnya. Ya, ini yang biuret. Biuret untuk protein. Lugol untuk karbohidrat. Berapa tetes? 3. Ya. Yuk diambil 3 tetes. 2, 3. Cukup yang protein. Iya, protein. 2, 3. 2, 3. Kalau sudah diamati di tabelnya, diamati tabelnya. Dah. Mana tabelnya? Pakai tisu. Nanti. Oh, basah. Nih tadi di sini tabelnya. Tadi kan warna coklat lugol, setelah tetesi jadi warna apa? Lihat. Yuk ditulis, Mbak. Tabelnya dilihat ya nanti setelah diamati, dibuka. Nah, nanti tulis bahannya tadi nasi, roti, mendoan dan lain sebagainya. Sudah, kelompok 3 mana? Sini di bawah. Bawa pipetnya. Ayo. Geser biar enak-enak. Geser Mas. Silakan. Piuret yang protein. Piuret protein berarti sini ya, baris sini. Ya. Oh. 3. Iya. Berapa ya, Mbak? Berapa tetes? 3. Bilang temannya 3. Ambil. Itu yang lugol ya. Ada yang maju, Mbak, ini Mbak salah tulisan, maju. Iya, masuk aja, masuk. 3. 3. Ya. Ayo ambil lugol, Yosa ambil lugolnya. Nah. Tekan. Nah. 3 tetes. Jangan ragu Yosa, megang pipetnya. Tekan. Nah, 1, 2, 3. Nah, gitu. Lanjut sebelahnya. 1, 2, 3. Nah, 1. Yuk, tekan lagi. Agak sini, agak kayak gini. Iya. Nah, udah cukup. Silakan diamati, bawa ke tempat kelompokmu, ya. Sini tabel pengamatannya dibuka mana, Mbak? Nih. Ini tadi lugolnya warna apa? Coklat. Setelah tetes warna apa? Ya. Tadi makanannya tulis nasi, roti dan sebagainya. Gitu ya. Silakan. Ayo langsung kelompok 4 diambil. Sudah berjalan sekitar 50 menit. Lemaknya silakan dibuka. Lemaknya dibuka. Kalau yang mengandung lemak makanannya bagaimana? Minyak.
Berminyak transparan, pinter. Yuk, dibuka. Yang protein ini puret. Iya, puret. Ini lukol. Aku sana. Awas. Kamu ke sana. Jadi kelihatan ini. Awas. Transparan enggak? Itu apa? Telur. Transparan tidak? Itu apa? Ini air apa-apa, kena air kan itu? Iya, sobek, iya, karena mengandung air. Kalau transparan berarti sobek tidak? Sobek tidak transparan? Tidak, kalau kesobek pasti kertasnya kena apa? Air gitu ya. Apa mendoan transparan, sobek nggak? Dipegang agak minyak-minyaknya. Ini nggak sobek kan? Berarti mengandung apa kalau kayak gini? Iya karena tadi mengandung air. Rotinya tidak ya. Rebusan ubi, rebusan telur kan mengandung air, jadi akan menyobekkan kertasnya enggak? Tapi lihat ya, iya, ditunjukkan coba temennya yang lihat, berdiri, ubi itu kan sobek, nah berarti mengandung lemak tidak? Tidak. Lanjut, itu apa? Berdiri mas, temennya biar lihat. Nah, tuh, sobek nggak dipegang? Leo megang depan belakang. Sobek. Ya enggak, dipegang benar lihat. Ya enggak sobek. Kalau ini lah sobek, ini akan sobek. Ini kan enggak, berarti yang mengandung lemak yang mana? Iya, ya ditulis di situ. Iya. Gimana? Udah? Nah, mana iya karena mengandung air. Tapi kalau yang mengandung minyak atau lemaknya kan enggak. Coba diangkat. Satria diangkat. Coba diangkat. Pegang depan belakang Han sama itu. Kan enggak sobek. Nah, transparan. Tapi kalau ini kan coba ubi dipegang. Ini kan kayak mau sobek, ya enggak? Iya. Iya, bedakan antara mengandung lemak sama mengandung air ya. Sudah? Coba mengandung lemak bagaimana tadi? Ini lemak. Ya, transparan tidak? Diangkat coba. Transparan ya kan kelihatan. Dan nggak sobek dipegang. Ya. Kenapa? Ada yang mau tanyakan? Sudah diamati, silakan. Warna lukul apa, Cok? Iya, setelah tetesi warna apa? Biru kehitaman. Iya, ini kan terlalu banyak lukulnya tetesannya tadi, kurang air. Biru kehitaman, ya. Tadi nasi mana nasi? Saya mau ngecek nasi mana. Setelah tetesi lukul warnanya jadi biru kehitaman, iya kan? Cek di langkah kerja, ya. Ini warna apa? Biru kehitaman. Sambil dibaca materinya ada di HP ya. Dibaca materinya ada di HP ya. Biru kehitaman. Berarti tadinya warnanya apa? Udah ditulis belum? Belum. Ini. Udah. Ini orang tiong peromo. Udah. Mana? Ya. Jadi warna apa? Biru kehitaman. Kalau biuret kan bening, berubah warna jadi apa? Lihat yang mengandung protein. Yang mengandung protein, maaf. Yang mengandung protein yang mana? Yang mana? Ini. Telur. Ini agak keunguan. Iya. Agak keunguan. Ini Iya. malah hijau. Ini tadi kan mana? Ini Enggak. Ini ya. Ini karena mengandung apa juga ini tepungnya. Jadi iya kalau masukkan biji apa ya mendoannya lah. Ya.
Jadi mengandung Kalau tempenya sendiri kan dari nabati ada protein sedikit, tapi karena dibungkus sama tepung kan jadinya lebih. Kalau ditetesi lugol langsung ya, langsung. Sudah anak-anak, diselesaikan LKPD-nya ya. Saya beri waktu 5 menit untuk menyelesaikan, langsung presentasi. Kenapa? Itu apa? Ditetesi apa? Lugol. Kan tetap kan warnanya apa? Coklat. 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 iya, oh bukan. Kalau yang transparan berarti Iya bukan. Kalau yang tidak transparan berarti lemak bukan? Bukan. Iya, sesuai petunjuk silakan dibaca. Sudah? ya beneran. Kita apa? Tulisannya yang jelas, biru kehitaman, biru kehitaman. Yang diberikan suara orang. Biru kehitaman. Ini nanti. Yang protein, tabel protein silakan dikerjakan. Kelompok ini sudah sampai mana? Biru kehitaman ya. Cepat. Yang lain sambil rapi-rapi ya, ini yang lain diskusi menyelesaikan sudah ditulis? Udah. Protein tadi kenapa telur? Warnanya kuning kan? Coklat itu kan agak coklat kekuningan lugol. Iya, ini kan. Ya, tadi kan berarti kan nggak berubah warna, tetap rigenya kelihatan kan? Iya. Iya, berarti tetap lihat telurnya warna apa? Berubah? Enggak. Lihat bawah. Ditetesi apa itu? Itu kan karbohidrat, yang protein. Nih, bawah lihat. Nah, ini nih yang putihnya. Merah muda kan apa? Berarti mengandung apa? Protein. Ditulis. Ya berarti kalau nggak berubah nggak mengandung itu, nggak mengandung protein. Iya. Yang mengandung berarti apa? Coba mana lihat telurnya, mana tadi kamu telurnya? Lihat itu warnanya berubah apa? Diamati yang benar-benar ya. Biuret itu tadinya warnanya apa? Biuret bening ya. Kalau mengandung protein berarti warnanya ada agak keungu, merah muda atau keunguan ya. Silakan. Ya, coba telurnya yang mana tadi kelompoknya Bilqis, yang telur yang ditetesi biuret. Lihat apa? Ya. Ini kan naik nih bawah itu yang putih. Keunguan, lihat tuh yang putih. Coklat kan? Iya enggak coklat lah, keunguan. Lihat di tetesi lugol, coba lihat di tabel. Kalau di tetesi lugol bagaimana? Di tetesi biuret bagaimana? Coba perhatikan. Uji protein. Uji protein mana? Ya. Akan berubah warna menjadi biru keungu. Yuk langsung saja silakan presentasi. Maju ke depan, ya. Langsung saja. Sedapatnya aja. Ungu atau jingga, ya. Jingga. Ungu atau jingga.
Ayo anak-anak, presentasi. Kenapa Mbak? Kuning. Apa sih? Itu apa? Nasi. Ada perubahannya enggak? Kuning. Tetap bening kan? Bening, iya. Ayo presentasi. Iya, Bu. Ayo Mbak. Ya. Perwakilan presentasi ya. Ya. Dari kelompok siapa? Presentasi. 1 kali presentasi dari kelompok siapa? Mewakili. Nanti kelompok lain menanggapi sama atau tidak. Kelompok 1 siap presentasi atau kelompok 4? Kelompok 2 bagaimana? Siap? Kalau tetap ya tetap aja. Tetap warna lugol, coklat. Yuk, langsung siap? Oke. Silakan ke depan, presentasi depan. Anak-anak, kelompok 1 akan mewakili presentasi. Silakan kamu menyimak dan menanggapi pas atau tidak dengan hasil diskusi kalian. Ya. Langsung aja kesimpulannya aja nggak apa-apa. Kesimpulan iya. Yang belakang kesimpulan. Ini aja. Ayo disimpulkan. Ya disimpulkan aja langsung nggak apa-apa, udah kan? Seadanya, semaksimal mungkin. Nih pengganti nasi berarti apa saja gitu. Apa kelompok 4 sudah selesai? Kelompok 2, 3 udah? Ayo kelompok 1. Sudah, ayo. Sudah? Ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo. Sudah? Sudah? Sudah nggak apa-apa. Nanti kan disampaikan Mbak, disampaikan. Yuk. Ayo maju semuanya. Beri tepuk tangan. Tepuk tangan. Jadi kesimpulannya adalah hasil praktekmu bagaimana kesimpulannya. Terus indikator tujuan pembelajaran kita yang ketiga adalah untuk makanan pengganti nasi bahannya itu apa aja. Ayo mulai. Salam dulu. 1, 2, 3. Yang lain menyimak. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok? Kami dari kelompok 1 akan mendiskusikan hasil diskusi kelompok kami. Diskusi dan Kelompok kami saya akan memperkenalkan saya Putri. Saya jadi beliau. Saya Alif Pradana. hasilnya adalah, silakan dibacakan. Nama bahan makanan nasi. Warna mula-mula sebelum ditatasi lugol, coklat. Warna setelah ditatasi lugol, biru hitaman. Nama bahan roti. Warna mula-mula coklat. Warna setelah ditatasi biru hitaman. Ubi. Warna mula coklat, setelah ditetes lugol, biru hitaman. Nama bahan telur. Warna mula coklat, warna setelah ditetesi lugol tetap. Nama bahan mendoan. Warna mula coklat,
Warna setelah dibatasi glukol biru hitaman. 7. Bahan makanan yang mengandung protein. Bahan makanan: nasi warna mula bening, warna setelah dibatasi tetap. Nama bahan nuklir warna mula bening, setelah dibatasi umum. Nama bahan telur warna mula bening, setelah dibatasi umum. Nama roti warna mula bening, warna setelah dibatasi jingga. Mendoan warna mula bening, warna setelah dibatasi umum. Ya, lanjut uji ketiga bagaimana? Dicocokkan dengan kelompokmu pas. Lanjut. Uji dari kami nasi itu tidak transparan. Nah, ketiga, uji dari kami uji itu tidak transparan. Nah, keempat, roti tidak transparan. Nah, kelima, telur tidak transparan. Berdasarkan hasil percobaanku, makanan yang mengandung amilum adalah nasi, roti, dan mendoan. Makanan yang mengandung protein adalah telur. Makanan yang mengandung lemak, mendoan. Yang lain mendengarkan. Ya. Makanan pengganti nasi adalah gandum, roti, mendoan. Sudah cukup? Sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan. Kelompok dari kelompok 2. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Apa pertanyaannya? Perubahan dalam makanan nasi setelah dibatasi diuret apa? Tetap. Ya. Oke, berarti sama apa tidak dengan kelompok 2? Sama. Ya. Warna biru apa? Bening, ya. Kelompok 3, ini kelompok 3 ya? 4. Ada pertanyaan? Tidak? Sudah sama? Sudah sama. Kelompok 3? Ada pertanyaan? Berdiri coba. Pertanyaannya bagaimana? Berdiri. Kenapa mendoan mengandung karbohidrat? Jelaskan. Karena apa? Bahan mendoan apa itu? Bahan mendoan dari apa? Iya, tepung mengandung apa? Mengandung karbohidrat. Jadi dijawab silakan. Bagaimana? Karena Mendoannya adalah proses tepung itu mengandung karbohidrat. yang keras lagi Halifah. Karena mendoannya dilapisi tepung dan tepung mengandung karbohidrat. bisa didengarkan? Apa tadi jawabannya? Karena Mendoan dilapisi tepung dan tepung mengandung karbohidrat. iya betul ya. Sudah, tepuk tangan. Terima kasih untuk kelompok 1 ya. Nah, oke, silakan kembali ke tempat diskusi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kita sudah presentasi ya. Ayo simpulkan ya. Jadi kalau nasi itu mengandung apa? Karbohidrat. Telur mengandung apa? Kalau mendoan? Protein, lemak, karbohidrat. Berarti yang di depan kurang apa itu?
dilapisi apa tadi jawaban kelompok 1? Tepung. Nah, tepung itu mengandung karbohidrat. Lanjut, ada roti. Roti mengandung apa? Karbohidrat. Nah, itu adalah kesimpulan praktikum hari ini ya. Silakan kamu kerjakan sumatifnya ya. Sumatif ada di WA group, nanti saya share ya. Sumatif saya kirim dulu ke WA group kamu. Sebentar. Bentar ya. Silakan dibuka. Sudah dikerjakan, silakan. Sudah? Silakan langsung dijawab, silakan dikerjakan, dijawab. Dijawab. Sudah selesai? Sudah selesai? Ada yang sudah mengirim? Yo, ini adalah tampilan sumatifmu. Nanti langsung terlihat. Sudah ngirim? Silakan kalau udah dikirim.
Sudah? Dah, Halifah sudah ya terlihat. Nah, Halifah sudah terlihat. Nilainya sudah langsung muncul? Sudah, harusnya sudah. Ya. Sudah, langsung saja kalau sudah dikirim lembar refleksinya dikirim. Sudah, lihat skor sudah ada. Dah. Skornya bisa langsung dilihat ya. Skor bisa langsung dilihat. Nah, benernya di mana, salahnya di mana sudah langsung bisa dilihat. Ya, Satrio sudah. Kemudian ya 80 Dedi Aprilio ya, tepuk tangan ya. Satrio masih 0, nanti dikerjakan ulang sebagai bentuk remedial ya. Ya, yang lain ayo langsung dikirim. Bilgis, hai, sudah belum? Langsung dijawab. Sudah? Sudah? Sudah, ya. Sudah? Ya. Rere, sudah. Hanif. Ya, lanjut. Selanjutnya. Langsung terbaca ya. Sudah ya? Sudah ngirim semuanya? Dah, sudah. Baiklah. Kalau sudah, mari kita refleksikan kegiatan hari ini ya. Refleksinya adalah ya, sumatif sudah. Ayo kita refleksi ya. Ayo kita refleksi. Refleksi, silakan. Apa yang kamu rasakan hari ini silakan direfleksikan. Ditulis. Nah, apa hari ini kamu merasa apa? Silakan. Merasa hampa. Hampa kenapa? Merasa bahagia, senangkah? Kecewa? Ya, kecewa. Ya, silakan dibagi. Apa refleksinya? Ya, silakan ditulis. Ditulis. Iya, langsung nanti saya ke situ. Nah, oke. Waktu refleksi 5. Ayo, sedikit. Ayo. Sudah? Siapa yang mau menyampaikan? Oh, di sana ada lembar refleksi. Lembar refleksi. Yuk, siapa mau perwakilan dibacakan refleksinya? Refleksinya siapa mau perwakilan? Bacakan. Langsung aja. Langsung saja. Zaskia, silakan dibacakan refleksinya. Dibacakan refleksinya bagaimana? Ya. Dibacakan. Iya, dibacakan. Apa pertanyaan pertama? Hari ini aku merasa sangat senang. Ya, terus? Aktivitas kesukaanku hari ini adalah berdiskusi dengan teman sekelompok. Lanjut. Hal baru yang aku pelajari hari ini adalah aku jadi bisa Praktek. Terakhir? Esok hari aku ingin lebih baik lagi dalam hal berdiskusi. Berdiskusi, terus selain diskusi apa tadi? Praktek, terus? Belajar. Belajar. Iya, seperti itu ya.
Oke, yang lain silakan, sudah selesai? Sudah? Ya, silakan dikumpulkan ya, dikumpulkan, silakan. Dikumpulkan, ayo dikumpulkan refleksinya ya. Perwakilan dari temanmu sudah, silakan dikumpulkan. Yuk. Silakan dikumpulkan. Dikumpulkan. Silakan ya. Dikumpulkan. Sudah? Sudah belum? Sudah. Mana? Punya Satrio mana? Kamu perasaannya bagaimana hari ini? Senang. Apa nah? Hani, ayo. Sudah belum? Sudah. Oh, sudah ya. Terima kasih. Berarti kesimpulannya hari ini semuanya merasa apa? Hal baru yang kamu dapatkan apa? Bisa apa? Praktek. Kamu sekarang tahu bagaimana nguji nasi? Mengandung apa nasi tadi? Karbohidrat. Tepung di mendoan mengandung apa? Selain mendoan mengandung tepung, berarti mengandung apa? Lemak ya. Supaya mengatasi kekurangan gizi bagaimana? Makan yang seimbang ya, yang bergizi dan seimbang supaya tidak jadi apa? Penyakit atau gizi buruk. Begitu. Untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang organ-organ pada sistem pencernaan. Silakan untuk LKPD langsung dikumpulkan, perwakilan kelompok ke depan. LKPD, ayo LKPD kumpulkan. Ya. Baiklah, terima kasih semuanya. Nanti alat-alat prakteknya dibereskan bersama. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih kelas 8A SMP Negeri 31 Atap Cipari. Ya. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Jangan lupa tetap belajar. Untuk yang tadi sumatifnya masih remedial, ya silakan nanti dikerjakan ulang sesuai petunjuk di Google Formulir ya. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.